anak-anak akhir. Guru atau pendidik perlu memahami bahwa semua siswa memiliki kebutuhan meskipun intensitas kebutuhan bervariasi antara siswa yang satu dengan yang lain. Perkembangan fisik. Pertumbuhan fisik cenderung lebih stabil atau tentang sebelum memasuki masa remaja yang pertumbuhannya begitu cepat. Masa yang tenang ini diperlukan oleh anak-anak untuk belajar berbagai keterampilan akademik. Masa remaja merupakan masa yang sangat krusial dalam kehidupannya, karena keberhasilan dalam menatapi masa depannya juga dipengaruhi oleh keberhasilan remaja dalam menjalani. Oleh karena itu, diperlukan perhatian yang lebih dari para pendidik, baik orang tua maupun guru. Perkembangan kognitif. Dalam tahapan perkembangan kognitifnya, Piaget, masa kanak-kanak akhir berada dalam tahap operasi konkret dalam berpikir usia 7-11 tahun, di mana konsep yang pada awalnya masa kanak-kanak merupakan konsep yang samar-samar dan tidak jelas, sekarang lebih konkret. Perkembangan kognitif menggambarkan bagaimana kemampuan berpikir anak berkembang dan berfungsi. Kemampuan berpikir anak berkembang dari tingkat yang sederhana dan konkret ke tingkat yang lebih rumit dan abstrak. Pada masa ini, anak sudah dapat memecahkan masalah-masalah yang bersifat konkret. Anak memahami volume suatu benda, padat ataupun cair meskipun ditempatkan pada tempat yang berbeda bentuknya. Implikasi teori Piaget dan pembelajaran. Menurut Marx, strategi guru dalam pembelajaran adalah 1. Menggunakan bahan-bahan yang konkret, misalnya barang atau benda yang konkret. 2. Gunakan alat visual, misalnya OHP atau transparan. Yang ketiga, gunakan contoh-contoh yang sudah akrab dengan anak dari hal yang bersifat sederhana ke yang bersifat kompleks. Yang keempat, menjamin penyajian yang singkat dan terorganisasi dengan baik, misalnya menggunakan angka kecil dari butir-butir kunci. Yang kelima, berilah latihan nyata dalam menganalisis masalah atau kegiatan, misalnya menggunakan teka-teki dan curah pendapat. Selanjutnya ada perkembangan bicara. Berbicara merupakan alat komunikasi terpenting dalam berkelompok. Anak belajar bagaimana berbicara dengan baik dalam komunikasi dengan orang lain. Gejala terlambat bicara pada anak. Bagaimana jika si kecil tidak kunjung mengeluarkan sepatah kata pun, meski kenyataannya lini masa tumbuh kembang anak berbeda satu dengan yang lainnya, namun keterlambatan yang terjadi dalam pencapaian suatu kemampuan penting seperti bicara bisa membuat bunda was-was. Lalu, bagaimana sih caranya tahu ciri-ciri si kecil yang memiliki keterlambatan dalam bicara? Yang pertama, tidak menoleh jika dipanggil namanya dari belakang saat usia 6 bulan serta tidak ada babbling di usia tersebut. Yang kedua, tidak menunjukkan ekspresi wajah hingga usia 12 bulan, tidak bisa menunjuk apa yang ia inginkan pada usia 12 bulan. Yang ketiga, tidak bisa berkata apapun hingga usia 16 bulan. Dan yang terakhir, tidak ada kata yang dimengerti saat anak berusia 2 tahun. Nah, teman-teman, ada tiga penyebab anak terlambat bicara. Yang pertama, gangguan pendengaran. Yang kedua, gangguan pada otak. Dan yang terakhir, gangguan pada organ mulut sehingga si kecil sulit melafalkan kata-kata. Apabila mencurigai si kecil mengalami keterlambatan bicara, segera berkonsultasi kepada dokter spesialis anak ya. Pemeriksaan yang dilakukan mungkin membutuhkan pendekatan dari beberapa disiplin ilmu kedokteran, misalnya dokter PHP dan psikolog anak. Yang keempat, kegiatan bermain. Bermain sangat penting bagi perkembangan fisik, psikis, dan sosial anak. Dengan bermain, anak berinteraksi dengan teman main yang banyak memberikan pengalaman yang berharga. Permainan yang disukai cenderung kegiatan bermain yang dilakukan secara kelompok, kecuali jika anak-anak kurang diterima di kelompoknya, maka mereka akan bermain sendiri. Yang kelima, perkembangan moral. Perkembangan moral ditandai dengan kemampuan anak untuk memahami aturan, norma, etika yang berlaku di masyarakat. Perkembangan moral terlihat dari perilaku moralnya di masyarakat yang menunjukkan kesesuaian dengan nilai dan norma di masyarakat. Perkembangan moral termasuk nilai-nilai agama merupakan hal yang sangat penting dalam membangun sifat atau sikap anak, dan memperkenalkan anak pada nilai-nilai agama akan memberikan pengaruh yang baik serta memberikan pengarahan dapat anak terhadap anak mengenai agama.
Misalnya, perlu di pendidikan seks yang diintegrasikan dalam proses pembelajaran agar di saat remaja mengalami perkembangan seksual yang sangat pesat, dapat mengetahui dengan tepat apa yang seharusnya dilakukan oleh remaja. Yang kelima, ada minat membaca. Sampai usia 8 tahun, anak membaca penuh semangat, terutama tentang cerita-cerita khayal seperti misalnya karya Anderson dan Grimm. Pada usia 9 tahun, kesenangan membaca mencapai puncaknya. Bacaan yang realistis mulai digemari terutama oleh anak-anak laki-laki. Sifat ingin tahu pada anak laki-laki cenderung menonjol daripada perempuan. Pada usia 10 sampai 12 tahun, perhatian membaca mencapai puncaknya. Materi bacaan semakin luas, anak laki-laki menyenangi hal-hal yang sifatnya menggemparkan, misterius, dan kisah-kisah petualangan. Anak perempuan menyukai cerita kehidupan seputar rumah tangga. Daripada kegiatan membaca inilah, anak memperkaya pembendaharaan kata-kata dan tata bahasa sebagai bekal untuk berbicara dan berkomunikasi dengan orang lain. Yang keenam, ada teman sebaya. Teman sebaya pada umumnya adalah teman sekolah atau teman di luar sekolah. Pengaruh teman sebaya sangat besar bagi arah perkembangan anak, baik yang bersikap positif maupun negatif. Pengaruh positif terlihat pada pengembangan konsep, diri, dan pembentukan harga diri. Hanya di tengah-tengah teman sebaya, anak bisa merasakan dan menyadari kedudukannya di masyarakat. Teman sebaya juga memberikan pelajaran bagaimana cara bergaul di masyarakat. Sebaliknya, teman sebaya juga memungkinkan untuk membawa pengaruh negatif seperti merokok, mencuri, tawuran, menipu, dan perbuatan lainnya. Bahkan tidak jarang pengaruh negatif itu diikuti dengan ancaman dan pemaksaan.